Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa libasut taqwa zalika khair wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah wa syukurlah, di pagi hari yang cerah ini kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena semua adalah atas izinnya. Aktivitas kita adalah merupakan salah satu izin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan untuk kita sama-sama menikmati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Selanjutnya tentu salawat dan salam tidak henti-hentinya kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saya sangat hormati, tentunya kita sudah pada paham semua bahwa bulan ini adalah merupakan bulan Zulhijjah. Kalau dalam perhitungan Masehi Hijriah, yaitu adalah bulan yang ke-12, yaitu Zulhijjah. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini tentu kita mengambil beberapa sejarah ataupun beberapa keutamaan. Ya, di antaranya keutamaan di dalam bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu prasyarat kepada kita sekalian ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tatawud atau yang sifatnya sunat. Ya, ini pelaksanaan ibadah puasa. Kan dianjurkan itu mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Itu keutamaan. Yang kedua, ya di bulan Zulhijjah ini tentu ya ada undangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkemampuan, yakni melaksanakan ibadah haji itu bagi orang-orang yang berkemampuan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, ya bagi orang juga yang berkemampuan tentu ya dianjurkan untuk berkurban, menyembelih seekor kambing ataupun ya seekor sapi. Nah, itu dalam anjuran ya. Bahkan ya kalau bagi orang-orang yang sementara melaksanakan ibadah haji di Mekah, ya ketika pada saat di mana di Mina, ya dianjurkan bagi orang-orang yang berkemampuan atau berkelebihan rezeki itu dianjurkan untuk memotong unta seperti itu. Jadi memang bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita akan memulai dulu tentang sunat-sunat yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di awal tadi saya katakan bahwa di bulan Zulhijjah ini ada amalan-amalan yang sifatnya tatawud, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa mulai 1 ya, artinya hari pertama atau hari yang pertama di bulan Zulhijjah sampai di 7 Zulhijjah. Itu amalan puasa. Nah, kemudian yang kedua di 8 Zulhijjah ya, yang disebut adalah puasa tarwiyah. Itu puasa tarwiyah. Kemudian di 9 Zulhijjah adalah puasa Arafah. Nah, ini kesemuanya sungguh sangat luar biasa. Ya, amalan-amalan ini bahkan fadilahnya ataupun kemuliaannya luar biasa. Nah, oleh karena itu bagi orang yang berkesanggupan atau berkemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa silahkan. Karena ini sifatnya sunat, ya artinya tentu kita sudah paham ketika namanya sunat itu dilaksanakan berpahala, ya tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Nah, itu
Nah, tentu ya sangat rugilah ketika kita punya waktu dan kesempatan kemudian kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Itu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan menyangkut masalah niat puasa. Niat puasa yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Nah, di sini dijelaskan ya, nawaitu shauma sahri dil hijji ya, sunnatalillahi ta'ala. Nah, saya niat puasa sunat di bulan Zulhijjah karena Allah. Nah, jadi itu. Saya ulangi kembali ya, saya niat puasa sunat bulan Zulhijjah karena Allah. Kemudian yang kedua, niat puasa pada tanggal 8 Zulhijjah ya, yaitu hari Tarwiyah. Nah, di sini dijelaskan nawaitu shauma tarwiyah sunnatalillahi ta'ala. Saya niat puasa sunat tarwiyah karena Allah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, niat puasa tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah artinya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa sampai dikatakan hari Arafah? Karena orang yang sementara ukuf di sana, di Padang Arafah, dan kita di sini dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitu shauma Arafah sunnatalillahi ta'ala. Saya niat puasa sunat Arafah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua amalan-amalan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika kita bertanya, nah, apa kelebihan atau apa fadilah daripada puasa tersebut? Nah, khususnya puasa Arafah, nah, dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah ataupun puasa sunat di hari yang ke-9 daripada Zulhijjah, ya, maka pahala yang didapatkan itu yang pertama diampuni ya dosanya 1 tahun yang telah lampau, kemudian 1 tahun yang akan datang. Nah, itu luar biasanya. Ya, sekali lagi, ya diampuni ya dosanya selama 1 tahun yang telah lalu dan diampuni dosanya ya 1 tahun yang akan datang. Itu kelebihan daripada puasa Arafah. Tapi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tentunya beliau-beliau atau mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji ini tentu difokuskan untuk berukuf di Arafah, bukan untuk berpuasa. Nah, itu. Nah, selanjutnya tentu menginjak kita kepada persoalan ibadah haji. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah haji, nah tentu ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkemampuan. Namun sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang persoalan haji, ya tentu kita harus paham apa sebenarnya itu haji. Nah, apa sebenarnya itu haji? Haji itu artinya ya ini adalah bahasa Arab diangkat ke bahasa Indonesia, ya. Tapi ketika kita memahami betul-betul apa arti sebenarnya haji itu artinya menyengaja, hajja. Artinya menyengaja melaksanakan rukun Islam yang kelima ya bagi orang-orang yang berkemampuan. Sebagaimana Al-Quran surah yang ketiga Al-Imran 97 dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a bagi orang-orang yang berkemampuan. Nah, berkemampuan di sini banyak, ya. Berkemampuan di sini banyak. Ya, bukan sekedar kita mampu dari segala dari segi finansial, bukan. Tapi ya tentu mampu segala-galanya. Ada orang ya diberikan kemampuan secara finansial tapi dia sakit, dia tidak bisa. Ya, tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Ya untuk juga melaksanakan ibadah haji sementara kita sakit kan tidak dianjurkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, mampu dari segi fisik, mampu dari segi finansial, tapi keluarga yang ditinggalkan lagi sakit, nah itu pun tidak ya kan? Jadi ini kemampuan ini banyak, ya. Nah, wabil khusus tentu ya kita juga harus paham ya artinya makna-makna daripada pelaksanaan ibadah haji.
Nah, itu jangan cuma sekedar kita melaksanakan ibadah haji, tapi kita tidak bisa membedakan mana wajib, mana rukun, mana wajib, mana sunatnya. Nah ini, jadi makanya ya bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu biasanya ya didahului dengan pembelajaran ataupun manasik. Ya, karena memang itu dalam hadis dikatakan khuzu anni manasikakum, yaitu jadi ya, barulah manasikmu. Jadi manasik penting. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak melalui manasik, aduh, khawatir jangan sampai itu tadi ya dia tidak bisa membedakan mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunatnya. Nah itu. Nah, kemudian ketika kita sudah berkemampuan ke semuanya, ya mampu dari segi finansial, ya mampu dari segi kesehatan, kemudian keluarga juga mampu, tapi kita masih menunda-nunda, ya masih menunda-nunda alias ya apa ya punya alasan. Nah, ini artinya ya sudah ada kemampuan untuk kita mendaftar, tapi karena kita ini masih berorientasi kepada persoalan usaha, ya kan, masih berorientasi kepada persoalan-persoalan yang mohon maaf ya lebih cenderung kepada persoalan duniawi. Ya ini itu ada satu ancaman daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam arti ya dikatakan bahwa barang siapa yang punya kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, ya tapi dia enggan atau dia masih menunda-nunda, ya masih mengulur-ulur, itu dikatakan itu mengulur atau menunda itu memang tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk dia mendaftar, itu ya kan. Nah maka ya, baginda Rasul menyampaikan itu a'immata insa yahudian au nasraniya, yaitu ketika mereka itu meninggal ya ada 3 kematiannya. Kalau dia bukan mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi. Nah ini yang kita khawatirkan. Artinya kita Islam ini tapi justru kematian kita itu di luar daripada Islam. Nah itu. Makanya ini yang perlu kita perhatikan, ya. Walaupun ya mungkin banyak orang berpikir-pikir bahwa ya ketika kita sekarang mendaftar ini cukup lama, ya betul. Ya tapi itu kan sudah ada upaya, sudah ada usaha kan. Daripada kita tidak mendaftar berarti tidak ada yang ditunggu kan seperti itu. Nah, itu persoalan ibadah haji. Nah, bagi orang-orang yang berkemampuan di mana ya apa namanya aturan haji ini sekali seumur hidup, ya, sekali seumur hidup. Adapun kelanjutannya itu cuma bersifat sunat saja, bersifat tatawuf, ya, sunat. Makanya sekali lagi, selagi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan rezeki itu dengan baik. Ya, karena itu salah satu tujuan untuk kita senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kan. Nah, jadi harus betul-betul kita apa namanya menjaga daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya apa namanya tadi itu yang memanfaatkan ke jalan yang tentunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua ya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ya tentu ada namanya pelaksanaan kurban, pelaksanaan kurban. Ya ini juga bagi orang-orang yang berkemampuan, tapi saya pikir ini tidak sama ya apa namanya ya tingkat apa namanya ya tingkatannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah itu. Nah ini kalau kita betul-betul menyadari pelaksanaan kurban ini, saya pikir semua umat Islam bisa. Semua umat Islam bisa. Kenapa? Karena ya katakanlah 1 tahun itu atau 11 bulan saja, ya kita kan cuma dipungut bayaran, ya ada dari masjid-masjid itu ada yang pasang 2,5 juta, ada lebih daripada 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta ini kita bagi 11, ini kan sekitar 200-an lebih saja, ya kan? 200 lebih. Nah, itu 200 berapa itu? Ya katakanlah 250 saja. 250, ya kan? 250 itu 1 bulan. Nah, 1 bulan ini dibagi 30 hari. Nah, dibagi 30 hari, berarti sekitar 8.000 lebih. 8.000 lebih. Itu setiap harinya. Nah, artinya ini bisa ketika kita menyadari, kita simpan sendiri. Ya, kita simpan sendiri, kemudian sudah sampai 11 bulan, ya berarti kita store kepada yang mengumpulkan apa namanya itu pemotongan atau hewan kurban. Nah, itu seperti itu. Jadi ini sangat murah sekali, ya kalau memang kita sadar. Makanya ada juga peringatan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
saking pentingnya dikatakan kurban itu, ya sampai baginda menyampaikan itu, mawajada sa'atan falayudahi. Barang siapa yang punya waktu dan kesanggupan untuk berkurban, tapi dia tidak menyembeli, tidak berkurban, ya, fala yukribanna musallana, maka jangan coba-coba dia mendekati tempat salatku. Nah ini nih, ya kan? Jadi ini sangat sekali dianjurkan menyangkut masalah kurban. Ya, ini. Kenapa demikian? Ya, sebab ya kita ini kalau dibanding dengan Nabi Ibrahim tidak seberapa. Nabi Ibrahim itu yang diminta itu bukan hartanya, yang diminta itu adalah anaknya, ya, anak lagi yang semata wayang lagi, yaitu Ismail alaihissalam, diminta ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya. Itu dalam surah As-Saffat itu, ya kan? Nah, dan inilah idealnya sebuah rumah tangga, ya, Ibrahim, Hajar, Ismail ini semua adalah orang yang patuh, ya, mempunyai anak yang saleh. Ya luar biasa keteguhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah berpikir-pikir. Sampai di apa namanya, satu dialog itu antara anak dengan bapak itu, ketika dicurahkan mimpinya itu kepada anaknya. Nah, wahai anakku, ya, saya bermimpi melihat engkau sembelih. Dia tidak pernah berpikir-pikir panjang lebar. Gitu. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ifal, silakan. Kalau itu memang perintah Allah. Nah, itu dalam surah As-Saffat itu 101, ya kan? Nah, itu. Falamma balaga ma'usi ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Nah, maka dijawab oleh anak itu. Jadi fanzur madza tara ini bagaimana pendapatmu? Bagaimana kira-kira maumu? Itu fanzur madza tara. Nah, maka dijawab oleh Ismail alaihissalam, ya, qala ya abati if'al. Kalau memang itu ya Allah, ya ayah, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ifal, silakan, ma tu'mar. Laksanakan itu perintah Allah. Nah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa memberikan kesabaran. Nah ini artinya kalau kita mengkaji secara ke dalam daripada persoalan kurban ini, ya memang kurban ini kan diambil dari akar kata daripada karaba. Karaba itu artinya apa? Mendekatkan diri, karib. Nah, tuh. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasanya itu kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berpikir bahwa ini anakku. Dia tidak berpikir bahwa anak ini sudah lama saya rindukan. Nah, lalu kenapa saya diperintahkan begini? Kenapa? Karena dia lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang kepada cintanya dan kedekatannya kepada anaknya. Itu luar biasanya. Ya, walaupun ini sudah cukup lama dirindukan. Nah itu. Nah begitu juga seorang anak, nah, dia tidak berpikir dengan persoalan dunia, dia tidak berpikir dengan masa-masa remajanya, padahal masa remaja ini kan luar biasa, ya, masa di mana menjanjikan masa depan yang begitu gemilang, yang begitu apa namanya ya, sangat terang ke depan. Tapi Ismail tidak pernah berpikir begitu, dia semata-mata berpikirkan ini adalah perintah Allah, ya, kalau memang itu perintah Allah silahkan laksanakan. Nah itu. Nah ini apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih anaknya. Lalu kita ini kan cuma diminta untuk sebagian harta kita, harus hormati, diberi, ya kan? Nah itu. Maka oleh karena itu, ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi ya, memberikan satu warning atau peringatan kepada kita, ya, bagi orang-orang yang punya kemampuan dan waktu untuk berkurban, ya silahkan berkurban. Ya, barang siapa yang punya waktu dan kesempatan, ya, dia tidak berkurban, fala yukribanna musallana. Jangan coba-coba dia mendekati tempat salatku. Nah, tempat salat yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW itu semua masjid yang ada di dunia ini. Kenapa? Ya, dalam hadis dikatakan itu bahwa ya masjid yang ada di dunia itu adalah ya termasuk daripada milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Nah berapa lama waktu kita berkurban? Waktu kita berkurban itu sampai hari tasyrik. Ya mulai dari apa namanya, hari di mana orang-orang yang sudah berid itu pulang, sudah mulai berkurban itu sampai 3 hari sesudahnya. Nah itu. Ya, itu dikatakan hari tasyrik. Sesudah itu sudah tidak ada lagi kurban. Ya ada lagi kurban. Nah, maka oleh karena itu, ya ini yang perlu kita apa namanya ya perhatikan ya ketika kita diberikan waktu dan kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Nah ini. Nah,
selanjutnya ya di dalam pengorbanan ini ya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang begitu besar, ya. Itu di situ. Nah, sampai di situ dikatakan ketika Ismail alaihissalam akan dipotong, maka malaikat Jibril alaihissalam itu membawa seekor gibas, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jadilah pengganti daripada Ismail alaihissalam itu seekor gibas. Nah, maka inilah monopaktilasi daripada perjalanan itu, inilah yang dicontohkan kepada kita selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali lagi karena ini betul-betul satu implikasi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya di dalam berkurban ini ya tentu pendistribusiannya tentu harus betul-betul kepada fakir dan miskin, ya, fakir dan miskin. Ini mohon maaf sedikit saya akan sentil menyangkut masalah pelaksanaan ibadah kurban ini, karena ya biasanya kelihatan ada yang kurang sehat di situ dari pelaksanaan pemotongan. Nah, makanya ya saya pikir ya dari BKM itu ya sudah paham betul pendistribusian daripada hewan kurban ini, ya. Jangan terkesan ya memotong 1 ekor sampai 10 ekor bahkan pun berpuluh-puluh ekor tetap tidak cukup. Nah, ini kan terkesan itu berarti ada yang lebih, ya mohon maaf ini adalah lebih mendominasi ya bagian itu. Nah, itu. Ini menyangkut masalah kurban. Kenapa? Karena tujuan ini adalah mengikat kepekaan sosial antara satu dengan yang lain. Ya mungkin saja selama itu saudara-saudara kita ya kasihan ya karena di bawah garis kemiskinan mungkin dia tidak bisa membeli daging. Nah, dengan adanya momentum yang seperti ini ya lewat daripada hewan kurban itu ya mereka itu berhak ya untuk menikmati juga daging kurban. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Jadi ya kita adakan kemaslahatan, kebaikan ya kepada umat ya supaya mereka itu bisa menikmati ya hewan-hewan kurban. Nah, itu menyangkut masalah itu. Ya. Nah, kemudian ya masih sekitar daripada pelaksanaan hewan kurban ini bagi yang berkurban juga tidak bisa bersifat istilahnya saya tidak mau ambil kalau bukan dagingnya ini, bukan dagingnya ini. Nah, itu kalau kita sudah serahkan ya itu kan ikhlas. Kenapa? Karena semua konsep apapun modelnya ibadah itu adalah intinya ikhlas. Intinya ikhlas. Ya kita. Jadi kita menyumbang misalnya 1 ekor, itu ikhlas karena Allah. Ya silakan ya panitianya yang mengatur dengan baik. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku tidak perintahkan hambaku untuk beribadah kecuali ikhlas. Nah, ikhlas. Nah, kata ikhlas ini ya bukan ucapan yang berbicara. Kata ikhlas ini adalah betul-betul hati yang berbicara. Ya itu kan. Nah, itu menyangkut masalah kurban. Nah, kemudian menyangkut masalah waktunya, ya tadi kita sudah sampaikan bahwa batas waktu itu di hari yang ketiga atau 3 hari sesudah Idul Adha. Nah, 3 hari sesudah Idul Adha. Nah, selanjutnya menyangkut masalah Idul Adha. Nah, Idul Adha ini adalah salah satu momentum yang sangat luar biasa. Nah, kenapa dikatakan Idul Adha? Ya, Idul Adha itu pemahamannya adalah hari pemotongan. Hari pemotongan. Itu artinya kembali kita memotong adha itu, ya kan? Nah, ada yang mengatakan Idul Kurban. Oke, boleh. Ada yang mengatakan Lebaran Haji. Boleh. Kenapa? Karena ya pas musim haji kita melaksanakan ibadah Lebaran. Nah, itu. Nah, itu keluar biasanya. Kemudian Idul Adha dengan Idul Fitri itu berbeda. Nah, Idul Adha dengan Idul Fitri itu berbeda. Apa perbedaannya? Idul Fitri itu ya sebelum kita tinggalkan rumah ya menuju ke masjid atau menuju ke lapangan itu kita disunatkan itu untuk minum ya atau baginda Rasulullah itu biasanya minum dan makan kurma 2 biji atau 3 biji itu ya kan. Nah, jadi kita ini ya makan juga jangan sepuasnya itu ya artinya seadanya saja ya itu.
Nah, itu kalau Idul Fitri. Tetapi kalau Idul Adha justru sebaliknya. Kalau Idul Adha itu malah kita dianjurkan untuk berpuasa dulu, artinya untuk menahan dulu. Ya, nanti insya Allah ya pulang dari Idul Adha baru kita bisa makan minum. Ini sunat ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, sunat di dalam pelaksanaan Idul Adha ini ya tentu ini setiap tahun ya disampaikan oleh khatib ya, pengantar khatib ya. Nah, itu karena beda pelaksanaan khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau khutbah Jumat itu kan sebelum kita salat, khutbah dulu. Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha ini sesudah kita salat. Ya, makanya ini yang betul-betul ya dianjurkan kepada pengantar khatib itu ya tolong ya duduk ya sejenak untuk mendengarkan khutbah ya, untuk mendengarkan khutbah. Nah, sebab dalam hadis dikatakan itu kalau ada orang yang tidak mendengarkan khutbah itu ya fala sawabalah, artinya mereka itu sia-sia pelaksanaannya. Kalau sia-sia itu berarti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu. Nah, maka oleh karena itu ya sita waktu kita atau wafatkan waktu kita itu barang ya 10 menit kurang lebih ya, ataupun ya, sampai 15 menit. Nah, ini adalah merupakan kelebihan-kelebihan di dalam pelaksanaan Idul Adha. Nah, maka sesudah itu ya tentu kita keluar dari masjid ya tentu ya bersalam-salaman ya, saling memaafkan satu sama lain. Nah, tentu anak minta maaf kepada orang tua, ya minta maaf kepada saudara dan sebagainya. Nah, ini jangan saja di Idul Fitri, pokoknya ya ini kita dianjurkan untuk bersalaman-salaman. Nah, sebagai tanda apa? Sebagai tanda sukacita ya, sukaria kita setelah kita melaksanakan salah satu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pelaksanaan dengan Idul Adha. Nah, itu. Nah, kemudian Idul Adha juga tidak sama dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu takbirannya ya selesai khatib dari mimbar atau turun dari mimbar itu maka selesai takbiran. Tapi kalau Idul Adha ini ya tentu sampai hari tasyrik juga. Ya, sampai hari tasyrik. Ya, artinya 3 hari sesudah kita melaksanakan Idul Adha. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa? Karena ini sedikit ada kasus. Nah, dia mau sama karena mungkin dia tidak paham, dia mau sama dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri itu sampai duhur dia masih takbir, sampai asar masih takbir. Nah, jadi ya ada waktu itu yang tegur bahwa ini Idul Fitri ketika khatib sudah turun dari mimbar maka selesai takbiran, tidak ada lagi takbiran. Nah, itu beda kalau Idul Adha. Ini yang perlu dipahami. Kemudian ya sebagai kesimpulan daripada pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang intinya ya mari kita manfaatkan waktu kita untuk senantiasa kita banyak berzikir di bulan Zulhijjah ini. Ya, di bulan Zulhijjah. Kalau perlu ya kita berdoa semoga insya Allah ya saudara-saudara saya yang dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci, insya Allah juga saya akan bisa menyusul ya Allah. Nah, itu kan ada ya. Nah, beliau-beliau itu sudah sampai di sana itu mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita itu dipanggil dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan percikan panggilan itu. Kenapa? Ya tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bagaimana mungkin saya bisa melaksanakan ibadah haji. Saya ini kan tidak punya niat. Itu artinya begini. Ya, kita berdoa dan berdoa itu semoga insya Allah yang tidak yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya insya Allah bisa dipanggil. Artinya apa ini? Yang belum ada niat untuk menyetor, insya Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyetor. Nah, itu. Nah, kan? Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah kita semua ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Minimal kalaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Nah, itu yang kita harapkan. Maka dengan demikian ya, semoga kajian ini insya Allah ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.